Bab 352, Pintu 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Rasa sakit luar biasa yang menyebabkan Eugene mengatupkan giginya berangsur-angsur menjadi sedikit lebih tertahankan, dan dengan setiap denyutan, suara yang bergema di dalam sepertinya melayang lebih jauh. Boom, boom, boom. Itu bukan sensasi yang menghibur dengan cara apapun. Apakah itu ketukan untuk membuka atau menghancurkan? Tindakan, mengetuk, menanggung penderitaannya sendiri. Namun, konsentrasi Eugene membayangi rasa sakit yang luar biasa. Jika dia ingin mengeksploitasi metode primitif ini sepenuhnya, dia harus menyinkronkan dengan sempurna dengan Sienna. Ini berarti bahwa dia tidak bisa puas hanya dengan mengamati sihir dan aliran mana dari Sienna. Tapi sebaliknya, Eugene juga harus memanfaatkan White Flame formula selaras dengan aliran. Perlahan, Eugene tenggelam dalam aliran mana. Dia menutup matanya sejak awal, tetapi pada titik tertentu, dia mulai merasakan nyala api yang berkedip-kedip bahkan melalui kelopak matanya yang tertutup. Api yang dilihatnya bukanlah api putih khas dari formula api putih melainkan rona ungu dari api uniknya. Meskipun matanya tetap tertutup, Eugene terpaku pada goyangan api ungu. Boom, boom. Dengan setiap dampak, nyala api menari-nari ke sana kemari. Eugene memastikan untuk terus menyesuaikan manipulasi formula api putih selaras dengan walt api. Waktu menjadi sulit dipahami. Itu selalu terasa seperti ini ketika sangat asyik mengendalikan mana sejak kehidupan sebelumnya. Tidak mungkin melihat mana dengan mata telanjang, dan tanpa bakat, butuh bertahun-tahun bahkan untuk mulai merasakan mana dan bahkan bertahun-tahun lagi untuk mulai mengendalikannya. Mana itu esoteris dan membingungkan, namun bagi Eugene, itu sering baik dan lugas. Dia unggul dalam banyak keterampilan di kehidupan masa lalunya, tetapi kendalinya atas mana adalah kemampuannya yang paling dihargai. Seseorang dapat dengan mudah membenamkan diri dalam apa yang mereka sukai dan kuasai. Bahkan jika itu terasa seperti momen bagi Eugene, seringkali itu adalah rentang waktu yang besar. Saat ini, Eugene bisa kehilangan dirinya begitu dalam kendali mana karena dia tidak perlu memperhatikan apapun selain dirinya sendiri. Kepercayaannya pada Sienna adalah mutlak. Menyinkronkan dan mencocokkan aliran dengan mana orang lain akan menantang dengan Archwizard lain, tetapi Sienna adalah pengecualian. Sienna bisa mempertahankan sihirnya selama berhari-hari, selama Eugene bisa bertahan. Dan seharusnya, secara kebetulan, sinkronisasi mereka goyah dan arus mereka campur aduk. Mereka telah mengambil tindakan pencegahan sempurna untuk kecelakaan seperti itu. Dengan kehadiran dua orang suci, Christina dan Anise, itu akan terbukti menantang bagi mereka untuk mati, bahkan jika mereka menginginkannya. Karena itu, Eugene hanya bisa fokus pada dirinya sendiri dengan hati yang ringan. Dia tidak tahu berapa banyak iterasi yang harus dia tanggung, tetapi mengingat prestasinya dalam formula api putih, aliran mana, dan keadaan bintangnya saat ini, ada kemungkinan besar dia bisa mencapai bintang ke-7 sebelum ekspedisi berangkat. Pertama-tama, rencana ini tidak secara impulsif disatukan. Sebelum tiba di Simuin, selama waktu mereka di Leonhard Mansion, mereka telah meneliti berbagai perspektif, mengidentifikasi tantangan, dan akhirnya mendapatkan metode ini. Oleh karena itu, baik Eugene dan Sienna percaya bahwa itu dia bisa menembus kemacetan saat ini di White Flame Formula menggunakan strategi ini. Aku jelas akan melakukan yang terbaik di pihakku, dan jika Sienna melakukannya. Eugene memendam pikiran seperti itu untuk sesaat. Boom! Suara di kejauhan tiba-tiba menjadi sangat keras dan dekat. Kejutan yang bergemuruh di dalam terasa seolah-olah itu akan melenyapkan kesadarannya. Sienna, Eugene berpikir. Masalah telah muncul. Mungkinkah itu benar-benar karena gangguan sekilas itu? Tidak, itu tidak mungkin. Manipulasi mana Eugene sempurna. Dia sempat teralihkan oleh pikiran yang menyimpang, tetapi konsentrasinya tidak begitu lemah sehingga terganggu oleh hal sepele seperti itu. Jadi, jika ada kesalahan, itu bukan kesalahan Eugene tetapi Sienna. Itu mungkin asumsi arogan, tetapi Eugene benar-benar yakin dia tidak bisa disalahkan. Dia tidak berdaya untuk segera mengatasi situasi, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke arah memperbaiki aliran mana yang terdistorsi. Namun, masalah ini lebih parah dari yang diantisipasi Eugene. Aliran mana tidak hanya dipelintir, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Apakah inderanya lumpuh? Itu sepertinya terlalu ekstrim. Jika masalahnya separah itu, dia akan kehilangan kesadaran atau menjerit kesakitan. Eugene tidak dapat memahami kondisinya saat ini. Jadi, dia pertama kali membuka matanya. Apa ini? Gumamnya tanpa menyadarinya. Dia dibuat tidak bisa bergerak untuk sesaat karena shock. Dia telah membuka matanya di ruang bawah tanah mansion, tetapi sekarang di depannya membentang lautan yang tak berujung. Bagaimana dia menafsirkan ini? Tercengang, dia tetap duduk dengan rahangnya ternganga. Dia memaksa dirinya untuk menghilangkan rasa paniknya yang semakin meningkat. Tentunya, Sienna tidak akan memainkan lelucon seperti itu. Mungkinkah dia berhalusinasi karena syok belaka? Eugene terhuyung-huyung berdiri sambil berpikir begitu. Tapi apa yang dilihatnya terasa terlalu nyata untuk menjadi ilusi. Laut di depannya. Tidak, itu bukan laut. Dia terlambat menyadari apa yang dilihatnya. Itu bukan laut, tapi gelombang besar.
Itu adalah gelombang yang begitu luas dan tinggi sehingga orang hanya bisa salah mengira itu sebagai lautan yang tak berujung. Hanya gelombang yang terlihat dimanapun dia melihat. Itu adalah gelombang yang begitu kolosal sehingga sepertinya menyentuh langit. Di luar gelombang hanya kabut laut yang mendekatinya. Tapi, meski gelombang kolosal yang merambah, tidak ada aroma angin laut asin yang unik. Saat dia menyadari hal ini, dia diatasi dengan bau yang kuat dan kuat. Itu adalah bau busuk yang dia tahu betul, bau darah. Itu adalah bau jeroan, mayat yang membusuk, dan limbah yang diusir. Semua bau busuk itu digabungkan menjadi aroma kematian yang memuakkan. Dan bau khusus ini sangat keji. Perlahan, Eugene berbalik. Terus terang, dia punya ide bagus tentang apa yang akan dia temukan dan agak siap. Bau kematian yang menghebohkan dan busuk jelas menunjukkan lautan mayat. Dia terlalu akrab dengannya. Itu mengingatkan pada hari-hari mengerikan dari 300 tahun yang lalu. Sebagian besar ingatannya di kehidupan masa lalunya adalah kenangan medan perang. Kecuali ingatannya yang paling awal, ketika orang tuanya masih hidup, dan dia tinggal di desa pedesaan kecil Turas, Eugene, atau Hamel, seperti yang dikenalnya saat itu, telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di medan perang. Medan perang selalu dipenuhi dengan mayat, baik manusia, elf, kurcaci, monster, iblis, binatang iblis, atau makhluk lainnya. Sejak usia muda, Hamel telah menyaksikan adegan-adegan kematian ini. Setiap kejutan dari melihat pemandangan seperti itu telah ditinggalkan di masa mudanya. Namun, apa yang sekarang dilihatnya membuatnya takjub. Tidak, dia kewalahan. Itu sangat jauh dari kenyataan sehingga tampak seperti mimpi. Di satu sisi ada gelombang yang sangat luas di luar pemahaman, dan di sisi lain ada gunung mayat yang sangat besar, membentang seperti laut yang tak berujung. Kemanapun dia melihat, hanya almarhum yang bertemu matanya, begitu banyak sehingga sisa lanskap menghilang di belakang mereka. Apa-apaan ini? Eugene berseru, ngeri. Halusinasi, mimpi buruk. Saat Eugene bergulat dengan ketidakpercayaannya, gelombang, yang tak terhindarkan terus mendekatinya. Sebelum gelombang bisa memakan segalanya, kabut tebal bergulung masuk, begitu tebal bahkan mengaburkan aroma kematian. Di sana, Eugene berdiri, lumpuh di tengah-tengah. Kabut menutupi tubuh tak bernyawa. Dunia lenyap dalam kabut abu-abu. Tapi ini bukan akhir. Gelombang sebenarnya yang akan menghapus semuanya belum runtuh. Dalam kabut tebal yang tak tertembus ini, dia tidak bisa melihat gelombang. Tapi dia bisa merasakan pendekatannya yang lambat. Ketakutan primal dan tidak menyenangkan mencengkeram Eugene. Dia telah mengalami perasaan seperti itu sejak lama. Itu mengingatkan pada entitas yang begitu samar sehingga dia bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Sekilas dari sudut penglihatannya sudah cukup untuk membuatnya menyadari apa itu keputusasaan. Gemuruh. Sebelum ombak melanda, dia mendengar suara sesuatu pecah dan runtuh. Diselimuti oleh kabut tebal, rasanya seolah-olah tubuhnya, kesadarannya, jatuh ke dalam jurang. Dan kemudian, dia benar-benar dimakan oleh kegelapan. Eugene. Hamel. Dia tidak bisa memahami situasinya. Eugene mencoba fokus sambil berkedip beberapa kali. Dia melihat Sienna dan Anise menatapnya dengan mata lebar dan khawatir. Ah, apa? Suaranya bergetar saat dia mencoba berbicara. Begitu dia mengeluarkan suara, Anise bergegas memeluknya, tangannya gemetar saat dia menyentuhnya. Apa-apaan ini? Apakah kamu benar-benar baik-baik saja, Eugene? Christina, setelah melangkah maju, tersedak. Sienna, yang telah kehilangan kesempatan untuk bertindak, berkedip beberapa kali dalam kebingungan dan kemudian, meskipun terlambat, menyenggol dirinya di samping Christina. Apa terjadi? Saya merasa baik-baik saja, kurasa, gumam Eugene, bingung. Pikirannya masih dalam kekacauan, berjuang untuk memahami situasi. Berbaring hampir di bawah kedua wanita itu, Eugene mulai memeriksa dirinya sendiri untuk luka-luka. Tidak ada bahaya yang jelas. Intinya utuh, dan pembuluh darahnya tidak bengkok. Satu-satunya rasa sakit ada di pipinya. Mengapa? Tidak sulit ditebak. Saat tidak sadarkan diri, sepertinya Sienna atau Anise telah menamparnya beberapa kali. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Seharusnya aku yang bertanya. Apa yang baru saja terjadi? Eugene bertanya sambil menggeliat di bawah kedua tubuh itu. Christina dengan cepat bangkit dan melirik Sienna. Apakah itu kesalahanmu, Nona Sienna? Kata Christina. Lihat di sini, nak. Untuk apa kau menganggapku? Aku bersumpah demi para dewa, aku tidak membuat kesalahan. Balas Sienna. Kau bahkan tidak percaya pada dewa, kan? Kata Christina. Yah, itu mungkin benar, tapi aku benar-benar tidak membuat kesalahan. Jika ada, itu bukan milikku, tapi milik Eugene, jelas Sienna. Aku juga tidak mengacau, gumam Eugene sambil duduk. Jika tak satu pun dari kita mengacau, lalu apa yang terjadi? Apakah sesuatu yang aneh terjadi? Kejadian aneh. Ya, ada. Sienna menegaskan sambil menunjuk ke tangan kiri Eugene. Ketika dia melihat untuk memeriksa apa yang dia tunjuk, dia melihat darah kering di tangannya. Darah berceceran di cincin Agarot. Cincin itu berdenyut merah. Bukankah itu perbuatanmu? Tanya Sienna. Mengapa saya harus melakukannya? Kata Eugene. Kekuatan cincin itu menyembuhkanmu, bukan? Untuk alasan yang tidak diketahui,
kecelakaan terjadi ketika Yujin dan Sienna sedang menyinkronkan aliran mana mereka. Dengan demikian, sesuatu terjadi di dalam Yujin, itulah sebabnya dia memanggil cincin Agarot. Setidaknya, itulah yang diyakini Sienna, Christina, dan Anise. Namun, Yujin belum memanggil kekuatan cincin itu. Meskipun, kadang-kadang, cincin itu telah menambah kekuatan sucinya tanpa memberi isyarat, itu hanya untuk mendukung. Cincin itu tidak pernah mengaktifkan kekuatannya atas kemauannya sendiri. Itu tidak mungkin karena aku membersihkan cincin itu, kan? Pikiran sekilas ini muncul di benak Yujin. Itu benar-benar konyol. Dengan cemberut, Yujin mengarahkan pandangannya pada cincin itu. Dia berkonsentrasi pada cincin itu, tetapi tidak ada keanehan yang muncul. Setelah pemeriksaan singkat, Yujin secara impulsif mengiris telapak tangan kirinya. Sienna dan Christina tetap tidak terpengaruh oleh pemandangan itu. Sejak Yujin pulih, keduanya mampu membuat penilaian rasional. Dengan tatapan kedua wanita itu padanya, Yujin memanggil kekuatan cincin itu. Itu hanya goresan di telapak tangannya. Energi yang dikeluarkan untuk menyembuhkan hanyalah sepele. Cincin Agarot memakan sedikit kehidupan Yujin dan dengan cepat memperbaiki lukanya. Kemudian semuanya berakhir. Yujin tenggelam dalam pikirannya. Dia mengepalkan dan mengepalkan tinjunya. Apa itu? Yujin bertanya-tanya ketika dia mencoba mencari penjelasan yang mungkin. Apakah guncangan berulang tanpa sadar mengaktifkan kekuatan cincin? Gagasan seperti itu sulit untuk ditelan. Doa cincin itu bukan hal baru baginya. Ketika menghadapi bahaya mengerikan dalam pertempuran melawan Raizakia, dia belum melihat ilusi yang sama ketika dia menggunakan cincin Agarot. Apakah karena dia membersihkan cincin itu dengan cermat? Tidak mungkin. Dengan seringai sinis, Yujin mengoleskan darah ke cincin itu. Namun, tidak ada anomali yang terjadi. Dia memiringkan tangan yang dihiasi cincin sebelum menyeka darah kering. Tetap saja, tidak ada yang terjadi. Di negara ini, di perairan ini, mitos Agarot tetap ada. Yujin memikirkan kembali apa yang dikatakan Gondor kepadanya. Itu bisa menjadi satu-satunya tempat di mana legenda Agarot masih tersisa. Apakah dia harus merenungkan kejenakaan cincin itu dalam cahaya ini? Agarot adalah nama yang asing bagiku, suara Christina menanggapi perenungannya. Kebanyakan dewa kuno belum meninggalkan nama mereka di zaman ini. Menurut teologi Yuras, makhluk pertama yang disebut dewa di dunia ini adalah Dewa Cahaya. Mereka yang lahir dari pendaran yang dia pancarkan hanyalah keturunannya. Di masa lalu yang jauh, era tanpa Raja Iblis, di mana setan, binatang buas, dan monster tidak dapat dibedakan, semua makhluk seperti itu hanya disebut monster. Dewa Cahaya telah turun selama waktu seperti itu. Manusia takut pada monster, mereka yang lahir dari dan ditemani oleh kegelapan. Dengan demikian, Dewa Cahaya menganugerahkan kepada mereka kecemerlangan untuk menghilangkan bayangan. Dia menghiasi manusia dengan cahaya api. Dengan turunnya Dewa Cahaya secara ilahi, umat manusia diberikan kehidupan di dunia. Hanya Dewa Cahaya yang turun dari surga. Semua dewa lainnya telah lahir di tanah di dunia yang diterangi oleh Dewa Cahaya. Dalam teologi Yuras, Agarot akan menjadi makhluk seperti itu. Bukan dewa yang turun dari langit, tetapi dewa yang lahir dari dunia bermandikan cahaya. Sebagian besar makhluk ini muncul dari penyembahan manusia, jelas Christina. Bagi para pengikut Yuras, Dewa Cahaya adalah satu-satunya dewa sejati. Mereka menolak dewa-dewa lain sebagai rekayasa belaka, berhala penyembahan yang didirikan oleh zaman dahulu primitif. Sebenarnya, bahkan Yuras tidak sepenuhnya di atas tuduhan seperti itu. Berabad-abad yang lalu, para murid cahaya telah begitu terobsesi dengan objek pemujaan yang nyata sehingga mereka menggunakan sisa-sisa kaisar suci untuk menempa berhala palsu. Yuras telah disibukkan dengan dewa-dewa palsu. Itu adalah kebutuhan pada saat-saat itu, Christina berkomentar dengan senyum sinis. Di zaman yang jauh itu, manusia pertama kali menyadari entitas yang kita sebut Tuhan. Semua orang ingin menyembah keberadaan seperti itu, menyebut seseorang dewa. Setelah Dewa Cahaya, dewa-dewa lain yang tak terhitung jumlahnya menghiasi dunia, meskipun banyak yang tidak meninggalkan nama mereka dalam catatan waktu. Tidak pasti apakah Agarot benar-benar entitas yang layak menyandang gelar dewa. Bagaimana kita mengatasi kematian entitas semacam itu dari zaman mitos? Kita tidak dapat sepenuhnya menafsirkan peristiwa dari masa lampau seperti itu. Tapi Sir Yujin, dalam iman, yang paling penting bukanlah keberadaan Tuhan, tetapi kepercayaan itu sendiri, jelasnya. Christina dan Anise adalah entitas seperti itu. Orang suci bukanlah produk campur tangan ilahi, tetapi dewa-dewa palsu yang lahir dari keinginan manusia. Meskipun mereka dibuat sepenuhnya oleh tangan manusia, hanya label orang suci yang memungkinkan mereka untuk memimpin banyak orang percaya untuk percaya pada keberadaan dewa mereka. Cincin yang Anda miliki, Sir Yujin, adalah artefak ilahi Agarot. Dan mitos Agarot bertahan di lautan ini. Mungkin di suatu tempat di perairan ini, detak jantung iman di Agarot berlanjut, Christina menyarankan. Jadi cincin itu bereaksi karena itu? Tanya Yujin. Saya tidak bisa memastikan. Atau mungkin, Christina ragu-ragu, waspada dengan kata-katanya. Itu bisa menjadi wahyu, sela Anise. Dia menatap tajam ke cincin di jari Yujin dengan mata menyipit. Sementara Dewa Cahaya jarang memberikan wahyu langsung.
Hamil. Cincin itu adalah artefak ilahi dari Dewa Perang kuno, Agarot, kan? Dan apakah kekuatan ilahinya tidak membantu Anda di masa lalu? Jika demikian, mungkin Agarot sangat menghargaimu. Jadi Agarot mengirim wahyu kepadaku. Yujin bertanya dengan skeptis. Semuanya ada dalam interpretasi. Seperti yang disebutkan Christina, dalam agama, yang penting adalah iman. Ada alasan mengapa para pemimpin agama palsu terobsesi untuk mengidolakan diri mereka sendiri. Itu mungkin mengapa ada begitu banyak dewa di masa lalu, komentar Anise. Dengan tatapan curiga, Yujin menatap cincin di jarinya. Apakah Agarot seorang dewa yang turun dari langit? Menurut teologi Yuras, hanya dewa cahaya yang turun dari langit. Tapi jujur, kisah itu sulit dipercaya, kata Anise dengan tenang. Itu adalah sesuatu yang tidak berani dinyatakan oleh orang percaya lainnya. Kau juga tahu bahwa ajaran Yuras, gereja dewa cahaya, telah dipelintir dan diselewengkan secara ekstrim. Mungkin ada banyak dewa yang turun, dan Agarot mungkin salah satunya. Jika entitas semacam itu ada, itu mungkin mengirim wahyu juga, meskipun makna wahyu semacam itu tetap sulit dipahami, renung Anise. Yujin berkonsentrasi pada penglihatan yang dia saksikan sebelumnya, kabut laut yang melanda dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah ingatan melonjak di dalam dirinya, sebuah penglihatan yang dilihatnya dalam kegelapan. Dia telah melihat gambar di ruang gelap. Yang pertama adalah medan perang yang penuh dengan tubuh yang biasa seperti sampah. Seorang pria, wajah dikaburkan, telah terhuyung-huyung di atasnya, bahu melorot putus asa saat dia bergerak menuju cakrawala yang jauh. Kemudian, dia telah melihat gunung-gunung mayat yang ditumpuk dan, di atasnya, seorang pria duduk dengan pedang besar berlumuran darah bertumpu di bahunya. Apakah itu juga sebuah wahyu? Yujin merenung sambil bermain dengan cincin itu. Ketika dia memasuki ruang gelap, dia telah meninggalkan cincin Agarot di belakang. Namun, selain itu, dia selalu memakai cincin itu. Cincin di jari manis kiri secara historis menandakan berbagai hal seperti kontrak, serikat pekerja, dan janji. Dari saat Eugenius pertama kali meletakkan cincin di jari itu dan memberinya darah, bisa dikatakan dia telah membentuk perjanjian dengan Agarot. Jika kita begitu terhubung, aku seharusnya bisa menerima wahyu. Bahkan tanpa memakai cincin itu, pikirnya. Atau mungkin, aku melihat sepenggal ingatan Agarot. Yujin mengepalkan tinjunya dengan cemberut. Ayo coba lagi. Apa? Seru Adas manis. Hamil, apakah kamu sudah gila? Jika aku tidak yakin, aku perlu mencoba sekali lagi, gerutu Yujin sambil berdiri tegak dengan tekad.